Halo semua, selamat datang di channel saya adalah Stroke Survivor. Oke, topik hari ini ya, topiknya cukup menarik. Apakah itu? Kopi. Jadi banyak teman-teman yang sesama strokers itu dia nanya, orang stroke boleh ngopi nggak? Ya, eh, banyak sekali yang kangen sama kopi katanya, karena sejak stroke dia nggak berani ngopi. Nah, jadi ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan ini pun melebar ke pertanyaan-pertanyaan yang sama. Kalau stroke boleh makan ini nggak? Boleh makan pisang nggak? Boleh makan telur nggak? Boleh makan, ya berbagai macam lah pertanyaannya. Nah, jadi jawabannya boleh atau tidak? Nah, pertanyaannya, jawaban yang benar adalah harus konsultasi dokter. Ya, walaupun kita sama-sama stroke, tapi kita nih berbeda. Penyakit penyebab stroke-nya tuh berbeda. Ya, saya penyebab stroke saya adalah hipertensi. Tapi hipertensi pun kolesterol saya normal, gula darah saya juga normal, jantung saya pun normal. Ya, nah jadi tapi ada teman-teman yang memang hipertensi plus kolesterolnya tinggi. Terus ada juga yang hipertensi punya ada asam lambung. Ada yang hipertensi ada asam urat. Nah, jadi nggak bisa disamaratakan karena kondisinya berbeda, ya. Nah, jadi kalau kayak begini, paling benar jawabannya adalah konsul dengan dokter. Kalau tanya di medsos, jawabannya nggak bisa disamaratakan karena kita nggak tahu kondisi kalian seperti apa, ya kan? Jadi kalau jawaban yang paling benar adalah tanya dokter, ya. Nah, jadi segala sesuatu yang sifatnya dikonsumsi, ya, baik itu makanan, baik itu suplemen, baik itu obat, jangan tanya sama di medsos, ya, karena kalau tanya medsos, kita kondisi badan kita berbeda semua, jadi tidak bisa disamaratakan. Idealnya harus tanya dokter, ya, karena kalau kita menyamaratakan, akibatnya bisa cukup fatal, ya. Jadi hati-hati ya teman-teman semua ya. Nah, untuk makanan, ya kita perlu makan yang bergizi ya teman-teman ya. Untuk proses pemulihan tuh kita perlu makanan yang bergizi. Nah, gizinya itu harus seimbang ya. Jadi proteinnya, karbohidratnya, kita harus usahakan makanan itu seimbang. Jangan sampai kurang makan ya, karena apa? Logikanya gini, untuk kita untuk kita bisa berlatih, kita butuh energi, ya kan? Kalau kita nggak makan, energinya dari mana, ya? Jadi kalau teman-teman yang bukan mengurangi makanan ya, jadi makannya memang nafsu makannya berkurang, atau pada umumnya di awal tuh nafsu makan berkurang, tapi kita harus bisa mengatur diri untuk makan karena memang kita butuh energi untuk gerak. Ya, kalau kita nggak ada makan asupannya sedikit, asupannya sedikit, tenaga kita nggak ada, untuk kita semangat kita pun jadi nggak ada, ya. Terus makanlah yang kenyang, bukan kekenyangan, ya, makanlah yang kenyang, karena itu biasa akan disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari, ya. Jadi kalau kegiatan sehari-harinya masih belum banyak, ya mungkin makanannya bisa dikurangi. Tapi kalau kesehari-harinya kegiatan sudah banyak, makanannya harus seimbang. Ingat, seimbang, bukan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak saya gemuk, ya. Oke. Jadi posisinya makan ini penting, dan makan ini harus yang bergizi dan berisi, ya. Jadi jangan makan yang hanya cuma sekedar kenyang tapi nggak ada gizinya, karena di proses pemulihan itu butuh gizi-gizi ini, termasuk proses pembentukan otot, penguatan otot ini butuh protein yang bagus. Nah, jadi kayak semua ini berhubungan ya teman-teman ya. Semua ada sebab akibatnya. Kalau sebab sekarang kita butuh energi untuk latihan,
ya kan? Kita untuk latihan tuh butuh energi. Kalau kita nggak makan, kita nggak dapat energi. Jadi akhirnya bontotnya kita waktu baru gerak sebentar kita udah kecapean karena energinya nggak ada, bahan bakarnya nggak ada, bensinnya habis, ya kan? Nah itu akhirnya mengaruhi apa? Proses pemulihan kita jadi makin lama, ya. Makan yang teratur, ya, makan yang teratur, dan minum air yang banyak, air putih, ya. Air putih itu sangat penting, menetralisir, ya. Idealnya yang dianjurkan oleh para dokter sehari minimal 2 liter, ya, tapi nggak boleh berlebihan juga. Kalau sampai 5 liter sehari juga itu katanya nggak bagus, ginjalnya kerjanya terlalu banyak katanya. Oke. Jadi hari ini topik yang kita bahas cuma itu aja. Kita apakah boleh ngopi? Jawabannya tanya dokter. Oke, jika semoga bermanfaat, semangat, jangan lupa subscribe dan like ya videonya ya.